Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Before we begin our presentation, let me introduce myself. My name is Faridatus Solihah. Oke, so hari ini Farida akan memaparkan presentasi Farida tentang pendekatan, model, strategi, metode, dan teknis pembelajaran. Apa sih pengertian pendekatan pembelajaran itu? Pengertian pendekatan pembelajaran intinya adalah cara memulai pembelajaran. Kemudian, pendekatan pembelajaran ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu berorientasi pada siswa. Nah, di sini guru memberi kesempatan kepada murid untuk murid itu berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu berorientasi guru. Dalam hal ini, guru itu menjadi subjek pertama untuk siswanya. Maka jadilah guru yang inovatif, yang kreatif, dan menyenangkan. Pendekatan dan pembelajaran itu ada 3 macam, yaitu pendekatan konsep, pendekatan proses, dan pendekatan deduktif. Lanjut ya teman-teman, sekarang itu pendekatan konsep. Apa sih pendekatan konsep itu? Jadi pendekatan konsep ini struktur mental yang diperoleh itu dari pengamatan dan dari pengalaman. Contohnya kita sebagai guru PA ini, kita mengajarkan murid kita tentang berwudu. Kita kan sudah diajarkan kan oleh guru-guru kita, dan kita sudah belajar kitabnya. Nah, itu termasuk pengamatan dan pengalaman. Maka kita akan menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan berwudu. Next, selanjutnya pendekatan proses, di mana seorang guru memberi kesempatan kepada siswa agar siswanya menghayati susunan suatu konsep tersebut. Jadi biar murid itu mengetahui susunan suatu konsep pembelajaran yang saat itu guru berikan. Yang terakhir yaitu pendekatan deduktif, yaitu di mana pendekatan ini menjelaskan tentang teoritis yang berbentuk realitas. Jadi, pendekatan ini menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Contohnya, kita mencari tahu persamaan apa saja sesuatu yang membatalkan wudhu dan membatalkan sholat. Nah, seperti itu. Sampai di sini sudah paham kah? Kalau sudah paham, alhamdulillah. Kalau belum paham bisa komen. Kalau belum paham, nanti bisa bertanya. Jangan malu bertanya, nanti sesat dijawab. Kalau tersesat bagaimana? Gak bahaya, tak? Lanjut ya. Masih capek nggak teman-teman? Semangat dong. Semangat. Sekarang kita beralih ke model pembelajaran. Jadi nih, bukan baju aja yang perlu model, pembelajaran juga perlu model supaya lebih kelihatan. Kalau baju itu lebih kelihatan menarik, lebih kelihatan kekinian. Begitu pula dengan pembelajaran. Kenapa kurikulum merdeka itu selalu berganti? Karena kita menyesuaikan dengan kondisi anak-anak juga, kondisi zamannya juga, seperti itu. Jadi sekarang kita beralih ke model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Jadi model pembelajaran itu suatu perencanaan pola
yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran. Dan model pembelajaran yang sering digunakan di Indonesia itu adalah model pembelajaran kooperatif. Di sini nih guru mengajak siswa agar siswa itu berperan pada perannya masing-masing dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya. Itu termasuk model pembelajaran. Sekarang kita maju lagi, beralih lagi, maju mundur, cantik. Tapi saya tidak cantik, lagunya yang cantik, yang nyanyikan cantik maju mundur itu cantik. Kalau saya tidak cantik. Oke, lanjut. Sekarang kita beralih membahas tentang strategi pembelajaran. Apa sih itu strategi pembelajaran? Let's go. Kita bahas yuk, kita kupas. Strategi pembelajaran ini adalah rangkaian kegiatan yang didesain dengan sangat baik untuk apa? Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mencapai suatu pembelajaran. Gitu. Contohnya nih, kita memberi pengajaran. Kita kan sebagai guru PAI, kita memberi pengajaran tentang bagaimana cara mengkafani jenazah, memandikan jenazah, terus memakamkan jenazah. Dan kita itu kan tidak bisa melakukannya sendirian, ya kan? Jadi kita harus benar-benar mendesain pembelajaran itu supaya bisa difahami, dimengerti, dan bisa dilakukan, dipraktekkan oleh anak-anak gitu. Ini masih semangat belum nih? Teman-teman mendengarkannya masih semangat kah? Kita speaking dulu lah, yuk go. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ha, ha. Kita lanjut nih. Semangat dong. Menyampaikan ilmunya Allah ini harus semangat. Jadi pengajar nih harus semangat. Karena pengajar itu panggilan jiwa, bukan panggilan gaji. Perkara harta, perkara diberi rezeki, itu sebab barokahnya kita ikhlas mengajarkan ilmunya Allah. Lanjut ya, kita sekarang ke metode pembelajaran. Membahas apa? Metode pembelajaran. Nah, jangankan belajar nih teman-teman, mengaji pun sekarang tuh metodenya banyak sekali. Pakai metode ini, metode itu, metode ini. Tujuannya apa? Yaitu supaya anak-anak itu mengajinya itu menarik, menyenangkan, mudah difahami, lebih cepat untuk dihafalkan. Nah, sekarang kita juga akan membahas metode pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran ini adalah suatu rangkaian materi yang meliputi segala aspek sebelum dan sesudah pembelajaran. Contohnya nih, kalau di Indonesia nih kita tidak lupa ya sama bapak pendidikan kita ya, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara jawane ngono teman-teman. Nah, contohnya kalau Ki Hajar Dewantara itu memakai metode AMOM. Nah, teman-teman bisa browsing nih di Google. Apa sih metode AMOM itu bagaimana? Gitu. Ada lagi metode diskusi, metode tanya jawab, metode eksperimen, metode pemberian tugas, dan pemecahan masalah. Masih banyak lah yang lain tuh. Yang lain masih banyak metode-metode tuh sampai sekarang. Tujuannya seperti itu teman-teman. Supaya kita itu sebagai pendidik bisa mencapai suatu pembelajaran di mana materi yang kita sampaikan itu bisa dicerna baik oleh siswa kita.
Semangat NKRI harga mati. Sekarang kita lanjut ke teknik pembelajaran. Pasti teknik pembelajaran itu, ya namanya teknis itu kan berarti cara ya. Jadi cara menyampaikan pembelajaran dan memantapkan suatu pembelajaran. Jadi bagaimana cara guru itu mengajar dan bagaimana cara guru itu memantapkan suatu pembelajaran. Mantap. Lalu tujuannya untuk apa sih? Ya untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran gitu teman-teman. Contohnya seperti menyimak atau ini dah. Nah, contohnya saya ini buat media pembelajaran ini, contohnya dengan menggunakan YouTube, dengan menggunakan HP ini termasuk teknis pembelajaran. Jadi banyak sekali teknis pembelajaran itu, apalagi kemarin-kemarin saat corona itu kan ya kita kan belajarnya online tuh. Nah, itu termasuk teknis pembelajaran. Begitu ya teman-teman, paham nggak? Kalau nggak paham boleh tanya ke saya, bisa lewat TikTok, FB, bisa DM, bisa lewat IG, bisa lewat WA. Nah, itulah yang dinamakan teknis pembelajaran. Dan saat kita belajar atau kita itu melakukan teknis pembelajaran seperti ini, maka kita itu harus mempunyai keterampilan berbicara. Sekiranya orang yang mendengarkan itu bisa memahami apa yang kita sampaikan, artikulasinya harus jelas seperti itu. Terus wajahnya jangan merengut, senyum, jadi orang yang melihatnya itu tertarik, yang melihatnya itu enak dipandang, enak didengarkan, elok dipandang, seperti itu. Itu termasuk keterampilan dalam berbicara loh teman-teman. Seperti ini ya. Jadi inilah yang dinamakan teknik pembelajaran. Dan yang ini, yang terakhir ini adalah nama tokoh-tokoh yang saya baca ilmunya dari beliau. Kemudian saya tulis dan saya simpulkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, kemudian dapat dilaksanakan terutama saya. Semoga kita jadi pendidik yang uswatun hasanah. Karena sungguhnya mendidik, mengajar itu kan karena panggilan jiwa, maka niatkanlah karena Allah. Pendidik itu kan memanusiakan manusia. Semoga kita jadikan hamba yang baik, murid-murid kita jadikan murid-murid yang solih-solihah, berguna untuk agama, bangsa dan negara, suka menolong masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari Farida. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan mohon sarannya agar Farida menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Salam hormat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.